urusan Allah. Rezeki itu urusan Allah. Allahnya udah janji, la in syakartum, kalau kamu syukuri aku tambahi. Jadi kalau ibu-ibu dapat rezeki berapapun, entah itu langsung, bukan lewat suami, ataupun langsung dari kamu kerja sendiri, atau kamu usaha sendiri, apapun aja, kalau kamu syukuri bakal Allah tambahi. Yang seneng dikasih rezeki sama Allah tuh berapapun yang seneng bakalan ditambah-tambahin terus sama Allah. Insya Allah. Jelas ya? Bagusin niat. Bagusin niat. Yang bagus niatnya. Mau mondokin anak niatnya yang bagus. Mau nyekolahin anak niatnya yang bagus. Jangan sampai kamu punya niat begini. Anak saya nih saya sekolahin biar pinter, biar bisa kerja yang bagus. Nanti di masa tua dia ngurusin saya. Gak ada gitu Bu. Kamu dari bayi udah diurusin. Bukan nama orang lain. Tapi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Kata Allah. Kul a'udhu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Mohonlah petunjuk, mohonlah perlindungan hanya kepada Tuhannya manusia. Minta itu hanya kepada Tuhannya manusia. Dia yang nyiptain kamu. Kul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung birabbin nas, dengan Rabbun nas. Apa Rabb? Yang memelihara manusia, yang ngurusin manusia. Kamu, saya, orang tua saya, keluarga saya, keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu, semuanya yang ngurus hanya satu, yang menamakan dirinya dengan Rabbun Nas, Tuhannya manusia, yang memelihara manusia. Yang memelihara kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya segala-gala niatnya mesti yang bagus. Kita bahkan hidup bukan buat nyari dunia, Dek. Kita hidup bukan buat nyari dunia, Kak. Enggak. Kita hidup di dunia ini buat nyari surga. Kita hidup di dunia ini buat nyari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benerin niat hidupmu. Saya hidup ya Allah. Dari mulai sekarang sampai akhir kehidupan saya akan persembahkan untukmu. Saya akan hidup karenamu. Saya akan hidup untukmu dan karenamu. Insya Allah. Nanti tinggal diingetin terus. Makan karena Allah. Pakai pakaian karena Allah. Mandi karena Allah. Pergi karena Allah. Membuat keputusan karena Allah. Jangan hanya mengikuti hawa nafsu. Sudah banyak salahmu. Dalam hidup ini kamu udah bikin salah banyak. Dan kesalahan itu disebabkan karena kamu memutuskan sesuatu berdasarkan hawa nafsu. Kalau kepengen salahmu sedikit, apalagi kalau kepengen kamu nggak lagi bikin banyak kesalahan, maka kerjakan segala sesuatu hanya karena Allah. Jangan jadikan hawa nafsu sebagai alasanmu mengerjakan, akan tetapi jadikan ridho Allah sebagai alasanmu mengerjakan sesuatu, sehingga kamu menjadi orang yang benar ketika kamu mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholat saya ini sekarang ya Allah, bahkan bukan hanya sholat yang sekarang, nusuki semua ibadah saya ya Allah. Bahkan bukan cuma ibadah aja ya Allah, mahyai, hidup saya ya Allah.
Bahkan bukan hanya hidup aja ya Allah, mati sampai saya mati ya Allah, lillahi rabbil alamin. Hanya untukmu dan karenamu ya Allah. La syarikalah, tidak untuk selainmu. Wa bidzalika umirtu, untuk itulah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah seseorang yang senantiasa tunduk patuh hanya kepadamu ya Allah. Itu nasihat saya yang pertama. Benerin niat. Benerin niat. Yang kedua, ibu hiduplah dengan takwa. Dek, hiduplah dengan takwa. Kerjain perintah Allah, jauhin larangan Allah. Apapun yang diperintahkan jangan punya pilihan. Ini adzan duhur misalnya. Enaknya sholat duhur apa enggak ya? Ya sholat. Bulan puasa. Enaknya saya puasa apa enggak nih hari ya? Ya puasa. Enaknya hari ini puasanya sampai maghrib apa mokel ya? Jangan. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Ustazah tahu mokel, itu bahasanya orang Jawa Timur. Dari dulu juga batalin puasa ya gitu bahasanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan punya pilihan. Misalnya nih, terhadap perintah Allah dan terhadap larangan Allah jangan punya pilihan. Ya, adik-adik nih. Saya umur udah 25 tahun tapi kok belum nikah ya. Kalau gitu saya pacaran aja deh. Nah itu, kamu ngambil pilihan yang bukan takwa. Dek, saya tanya, pacaran hukumnya apa? Tapi saya pacarannya syar'i Ustazah. Ada pacaran syar'i. Dia bangunin saya buat sahur Ustazah. Ya Allah. Enggak gitu. Pacaran haram-haram. Sebab berhubungan bukan dengan yang halal bagimu. Halalnya kapan Ustazah? Kalau kita niat mau nikah? Enggak. Halalnya kalau kamu sudah ijab qabul. Halalnya ketika laki-laki tersebut sudah menjawab qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Saya terima nikahnya. Itu baru kalau udah penghulunya bilang sah, tuh baru halal semuanya. Tapi selagi belum begitu, walaupun udah deket hari pernikahan sekalipun, masih belum halal. Pacaran itu halal kalau sudah dikerjakan sesudah akad nikah. Jangan pernah bikin pilihan. Udah gini aja deh Ustazah. Kalau saya sampai umur 27 tahun, belum nikah juga, baru dah saya pacaran. Jangan. Tetaplah berniat istiqomah di jalan Allah sampai kapanpun. Insya kalau ada laki-laki yang mendekatimu, kasih nomor telepon bapakmu. Lamar saya. Kalau kamu memang niat untuk kita menikah, bismillah, lamar saya. Gitu deh. Gak usah takut. Ya Ustazah, kalau gak nikah gimana cara saya kalau gak pacaran gimana cara saya mau menikah? Dek, kamu gak lihat apa orang-orang di sekelilingmu itu? Tanya sama bapaknya, tanya sama ibunya. Emang dulu pakai pacaran? Atau kalaupun mereka menikah pakai pacaran, emang mereka pacarannya baru pertama kali itu? Ada banyak orang pacarannya sama siapa, kawinnya sama siapa, betul? Pacaran 5 tahun sama si A, kawin-kawinnya sama si Z.
Pacarannya sama siapa, kawinnya sama siapa. Segitunya kamu mau disiksa 5 tahun, jagain jodoh orang. Enggak banget. Ayo udah, tinggalin yang haram-haram. Allah akan berikan kepadamu yang halal. Yakinlah dengan hal tersebut. Jangan berani sama yang haram. Dengan sepenuh cinta saya sampaikan padamu. Jangan berani sama yang haram. Yang haram hanya akan membawamu kepada derita. Kalau kamu jadi pejabat, jangan berani sama harta haram. Kalau kamu jadi istri, jangan berani ngambil punyanya suami, kecuali jika dia sudah mengizinkannya untukmu. Siapapun kamu, jangan berani sama yang tidak halal bagimu. Kelihatannya kayak enak, kelihatannya kayak bagus, kelihatannya kayak menyenangkan. Sejatinya itu adalah derita demi derita. Sejatinya itu adalah api yang akan melahap kebahagiaanmu sebelum dia akan melahap keberkahan dalam kehidupanmu. Hidupmu nanti bakalan susah terus kalau kamu berani sama yang haram. Percayalah saya. Sebab saya menyampaikan sesuatu dari hati saya. Sebab saya menyampaikan sesuatu dari ilmu yang saya dapatkan dari Al-Quran. Lewat guru-guru saya. Orang-orang yang menyampaikan ini adalah orang-orang soleh. Yang menyampaikan dengan sepenuh rahmat. Ajaran yang diberikan, yang disampaikan oleh manusia pembawa rahmat. Yang Allah mengatakan tentangnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Nabi Muhammad, man lam yubali min ayyi babin dakhala alaihi rizq, lam yubalillah bi ayyi babin min abwabi bi ayyi wadin min audiyati jahannam ahlaka. Siapa yang gak peduli rezeki masuk dari pintu yang mana, Allah juga gak peduli di lembah neraka jahanam yang mana Allah akan hancurkan dia. Dan itu bukan hanya di akhirat. Dimulai dari dunia juga. Allah gak akan peduli menyengsarakanmu dari pintu yang mana. Siapa yang berani sama yang haram, Allah pun juga berani untuk menyengsarakan hidupnya dari pintu yang manapun Allah inginkan. Jelas? Jelas, Bu? Jelas, Kak? Jelas, Dek? Hiduplah dengan takwa. Kerjain perintah Allah. Jangan berani sama apapun yang dilarang sama Allah. Itu nasihat saya yang ketiga. Adik-adik, ibu-ibu, kakak-kakak, nenek-nenek. Banyak juga nenek-nenek di sini kan? Nasihat saya yang ketiga. Hatimu jagain. Hatimu jagain. Jangan biarkan kebencian menggerogoti hatimu. Jangan. Saya kesian sama kamu. Kita ini kan hidup gak bisa loh bawa suami terus-terusan, bawa harta terus-terusan, bawa anak terus-terusan. Apalagi mati, semuanya ditinggalin. Tapi ada yang akan selalu bersamamu. Kapanpun dan dimanapun kamu berada, bahkan sampai kamu masuk dalam kubur. Apa itu? Hatimu. Perasaanmu. Ini kamu bawa terus-terusan. Sekarang nih kamu duduk bawa hati. Belum tentu semua bawa HP. Belum tentu semua bawa duit. Betul? Akan tetapi yang pasti kamu semuanya bawa hati. Dan belum tentu hatinya lagi ada di sini. Ada yang lagi di pasar. Ada yang dari tadi mikirin abis ini mau pergi ke pasar nih, deket soalnya. Mau belanja ini, belanja itu.
Karenanya saya sampaikan kepadamu, jangan biarkan hatimu terkotori dengan sampah yang paling berbahaya. Apa itu? Kebencian. Jangan. Kamu tahu orang paling tersiksa hidupnya di atas muka bumi adalah orang yang hatinya penuh dengan kebencian. Sama suami sendiri benci, sama anak sendiri benci, sama mantu sendiri benci, sama mertua sendiri benci, sama ipar sendiri benci. Jangan, susah nanti hidupmu. Jangan, sengsara nanti hidupmu. Jangan benci sama siapapun. Sama tetangga yang sayang, sama temen yang sayang, sama anak apalagi yang sayang, sama saudara yang sayang. Kamu gak bisa milih saudara, Kalau kamu kehilangan saudaramu, kamu bisa nyari di mana? Gak ada gantinya. Kalau bukan kamu yang sayang sama adik-adik kamu, siapa lagi? Kalau bukan kamu yang sayang sama anak kamu, sama mantu kamu, siapa lagi? Saudariku sekalian yang saya muliakan, hatimu jangan biarkan terkotori dengan sampah yang bernama kebencian. Saya sampaikan atas nama cinta. Saya sampaikan atas nama sayang saya sama kamu. Jangan biarkan hatimu terkotori dengan kebencian. Inget-ingetin nasihat saya. Inget-ingetin ucapan saya. Terus kamu bawa. Kamu ketika benci enggak nyiksa siapa-siapa selain diri kamu sendiri. Saya ulangi. Kamu ketika membenci, kamu tidak sedang menghilangkan kebahagiaan siapa-siapa sebelum kebahagiaan kamu sendiri. Jelas. Kamu pengen hidup kamu berkelimpahan kasih sayang, belajarlah buat menyayangi orang lain. Yang sayang. Sama anak-anakmu sendiri yang sayang. Sama menantumu yang sayang. Sama cucu-cucumu yang sayang. Bu, saya pernah ketemu seorang hubabah di sini di Indonesia. Mungkin seringnya dengar saya cerita tentang hubabah-hubabah di Kota Tarim, itu pasti lebih banyak. Tapi di Indonesia juga bukan berarti nggak ada. Saya pernah ketemu salah satu hubabah di sini di Pulau Kalimantan. Itu ibu-ibu saudara sekalian per sekian hari hatam Quran. 3 hari kalau nggak salah. Per 3 hari hatam Quran. Saya tanyain, namanya Hubabah Anissa Al-Haddad. Saya tanyain, Wabah, baca Qurannya banyak banget. Itu beliau usianya tahun ini lebih dari 100. Usianya waktu saya ketemu itu hampir 100. Itu teman-teman sekalian masih baca Quran. Pakai kacamata, tapi maksudnya masih bisa baca Quran gitu. Dia baca Qurannya banyak. Saya bilang, Boba aku baca Qurannya banyak banget. Dia bilang, habisnya saya ustazah kalau malam itu suka gak bisa tidur. Jadi daripada saya gak bisa tidur, gak jelas gitu, saya pakai aja baca Quran. Ya Allah, nikmat bener hidup. Quran selalu menemaninya. Terus saya tanya, Baba amalannya apaan sih Baba? Baba nih kasih tahu saya gitu. Hidup sampai berkah kayak begitu, mata masih bisa dengar, nggak pikun, telinga masih bisa dengar. Saya berarti bicara udah lama nih ya. Udah mulai salah-salah gini nih. Ibu-ibu tuh kalau saya salah kayak seneng banget. Baiklah, telinga masih bisa dengar, awas, matanya masih bisa lihat, bahkan Quran yang nggak besar juga itu ya. Beliau gitu, nggak pikun sama sekali. Waktu saya datang tuh beliau bilang, Ustazah nanti kalau pulang ke Jakarta kirim salam ya sama Fulanah binti Fulan, terus sebutin namanya. Saya bilang, emang masih keluarga Bapak? Enggak, dia pernah datang ke sini. Pernah sekali datang ke sini, masih bisa inget namanya Bu. Saya aja jangan suka ibu tanyain dah